Ya, saya lanjutkan. Jadi, seperti saya ungkapkan tadi, bahwa ada konsistensi dalam penegakan hukum. Jadi, tidak suatu saat saja misalnya kemudian ada eh, perlakuan pada orang yang melanggar hukum, tapi dalam kurun waktu yang lain itu misalnya tidak diambil tindakan seperti itu. Harus tetap konsisten. Kemudian lembaga peradilan juga. Jadi orang memainkan perkara dengan membeli perkara istilahnya, jadi dengan menyuap hakim, jaksa dan lain sebagainya itu tidak boleh terjadi dalam kaitan dengan good governance ini seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu transparansi. Jadi ini akan menopang good governance dan clean government. Jadi akibat dari satu prinsip yang tidak transparan ini akan bisa mengakibatkan jadi apa yang telah dialami oleh bangsa kita yaitu korupsi yang sangat parah. Jadi orang tidak mudah mengakses dalam kaitan dengan laporan-laporan yang dilakukan ataupun pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan. Akibatnya kemudian banyak jadi penggunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah penyakit yang sangat kronis yang sampai sekarang, jadi sampai sekarang masih kemudian terjadi di negara kita. Jadi kalau kita lihat dari tahun 2002 itu setelah reformasi itu kan didirikan KPK. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita dalam segi administrasi itu komisi kan itu sifatnya ad hoc ya. Jadi satu lembaga yang diciptakan kemudian untuk mengatasi sebuah persoalan, ketika persoalan selesai itu kemudian bisa dibubarkan lembaga itu. Tetapi kenyataannya jadi Komisi Korupsi Pemberantasan Korupsi itu berlaku sampai sekarang. Jadi artinya bahwa korupsi itu masih merupakan persoalan yang malah dikatakan sebagai persoalan yang luar biasa dari bangsa ini, karena tidak hanya kerugian berupa kerugian keuangan negara, tapi yang lebih parah adalah kerugian mentalitas. Jadi mentalitas yang korup itu kemudian berakibat pada korupsi yang sangat besar merugikan negara. Nah, sebagai kebijakan, misalnya Dikti itu tahun 2012, itu sudah menetapkan, jadi melalui pembelajaran, melalui pendidikan, anti korupsi, integritas anti korupsi itu diwajibkan untuk diadakan di perguruan tinggi. Nah, termasuk kita sekarang di Warmadewa sudah ada semacam kuliah, jadi mata kuliah yang kemudian khusus membahas tentang bagaimana sebetulnya integritas dan anti korupsi di perguruan tinggi. Karena disinyalir, jadi saya menyatakan bahwa koruptor itu kebanyakan adalah orang bertitel. Orang bertitel itu adalah kebanyakan merupakan produk perguruan tinggi. Dan dengan demikian maka perguruan tinggi itu harus kemudian menjamin bahwa tidak akan melahirkan koruptor yang baru gitu. Jadi satu yang cukup ya ironis ya. Jadi bagaimana kemudian kita universitas dibilang sebagai kawah candra di muka, bukan pemimpin tapi sebagai koruptor karena banyak menghasilkan produk sarjana yang kemudian menjadi koruptor seperti itu. Nah, mudah-mudahan dengan pendidikan ya integritas anti korupsi, kemudian agama Pancasila yang kemudian didapatkan di level S1 itu tidak bisa lah sebagai satu cara
untuk bagaimana kemudian tidak berkelanjutan koruptor yang katanya dihasilkan oleh perguruan tinggi. Nah, dalam kaitan dengan ini, jadi dalam pengelolaan negara atau manajemen pemerintahan itu, jadi yang harus dibuat transparan yaitu jadi penetapan posisi jabatan atau kedudukan. Jadi ini sudah merupakan satu yang klasik dalam administrasi pemerintahan. Jadi bagaimana kemudian merit system itu diterapkan sehingga terjamin pemerintahan yang berdasarkan kompetensi dan prestasi. Jadi dari penetapan posisi jabatan atau kedudukan. Ini kan harus kemudian setiap orang mengetahui. Jadi posisi apa yang ada, jabatan bagaimana yang tersedia, kedudukan, dan kemudian bagaimana prasyarat untuk menduduki jabatan itu. Sehingga setiap pegawai, setiap ASN itu berhak untuk bisa mencapai seperti itu. Jangan hanya ASN yang kemudian dekat dengan pucuk pimpinan, dekat dengan kemudian pejabat seperti itu, yang bisa kemudian menduduki itu. Ini tidak boleh terjadi, dan ini udah lama. Jadi hal yang diprotes waktu reformasi 98 itu adalah jadi KKN itu, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian kekayaan pejabat politik ini harus ya mendapatkan perhatian juga agar bisa diketahui. Jadi bagaimana kemudian ketika dia menjabat, apakah ada terjadi peningkatan kekayaan yang luar biasa yang patut diduga bahwa kekayaan itu dapat dari hal yang tidak lumrah misalnya. Kemudian pemberian penghargaan, jadi reward dan punishment termasuk itu memang sangat dibutuhkan dalam organisasi. Reward terutama ya kita memberikan penghargaan bagi yang berprestasi, yang patut diberi penghargaan. Tetapi juga sebaliknya harus kemudian diberikan punishment, diberikan hukuman kepada pegawai yang memang melakukan kesalahan seperti itu. Penetapan kebijakan yang terkait dengan dengan pencerahan kehidupan. Jadi ini harus transparan. Jadi terkait dengan kehidupan, jadi kebijakan yang kebijakan ya harus didasarkan pada satu yang benar-benar nanti sesuai dengan aspek filosofisnya, kemudian aspek legalitasnya, kemudian aspek sosialnya, itu yang sebagai dasar yang selalu dianut dalam setiap pembuatan sebuah kebijakan. Ya, ada naskah akademik yang kemudian yang mendasar setiap kebijakan itu harus dilakukan dengan baik. Pelayanan kesehatan, ya tidak ada lagi kemudian orang yang misalnya orang yang tidak mampu kemudian ditolak berobat ke rumah sakit seperti itu. Jadi yang suatu yang sangat kalau dilihat dari undang-undang Pancasila sila kedua itu sangat bertentangan. Jadi bagaimana kemudian dijamin agar setiap warga negara itu dengan kesehatan itu bisa ditangani. Kemudian moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. Nah, ini yang selalu mendapat penekanan ya. Jadi tahun 2010 sampai 2011 saya pernah dapat satu proyek tentang menerapkan integritas dalam pelayanan publik di Kota Denpasar. Jadi ingin sekali bagaimana kemudian komitmen yang ada, kemudian bagaimana fakta integritas yang tertangani sebelumnya itu bisa berdampak dalam kaitan dengan moralitas, komitmen dari pejabat publik untuk melaksanakan pelayanan dengan baik seperti itu. Malah kita menyiapkan dari segi agama, sayangnya tidak berhasil
apa namanya dibawa ke level yang lebih tinggi, yaitu semacam katakanlah fatwa kalau di Islam, di Hindu disebut dengan bisamo PHDI tentang korupsi. Jadi kita menyiapkan itu bahwa dengan bisamo itu akan bisa kemudian dibawa ke mahasabah, kemudian bisa disahkan dan diberlakukan secara luas. Tapi kita kawal secara tidak pernah sampai ke tataran yang lebih tinggi. Kemudian jaminan keamanan dan ketertiban, ya ini patut jadi kewajiban pemerintah untuk kemudian bagaimana situasi itu bisa terjaga. Kemudian kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Jadi apa-apa yang kemudian dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa kemudian diberikan pemenuhannya. Ya, dalam kaitan dengan ini mungkin masa pandemi COVID itu kelihatan sekali. Jadi bagaimana keadaan masyarakat yang kebingungan, di satu pihak disuruh diam di rumah, tidak boleh kemana-mana karena PKM-nya. Kemudian di pihak lain masyarakat tidak kerja, jadi perlu kemudian butuh uang untuk menyambung hidupnya. Sementara sumbangan makan dan lain sebagainya dari pemerintah tidak ada seperti itu. Nah, ini membutuhkan. Jadi bagaimana sebuah kebijakan strategis dilakukan sehingga masing-masing tujuan itu bisa tercapai. Nah, begitu juga terkait dengan pengalihan anggaran. Jadi hampir semua berbagai sektor itu kemudian anggarannya dialihkan ke dalam penanggulangan COVID. Itu itu membeli vaksin dan lain sebagainya. Ya, mungkin saya dapat bagian juga ya tahun 2020 itu seharusnya mendapatkan hibah di Dikti, di bawah risetnya. Nah, itu sampai tunda setahun, baru dapat tahun 2001 dan lain turun seperti itu. Itu berbagai sektor kena seperti itu. Nah, bagaimana kemudian pemerintah bisa berpikiran kemudian secara bijak untuk kemudian melaksanakan program dalam kondisi darurat seperti itu. Kemudian responsif. Nah, ini responsivitas itu adalah kecepatan tanggap dari pemerintah. Jadi ini biasanya kalau yang sudah maju dalam sistem pelayanan publiknya ada standar. Jadi standar termasuk standar layanan berapa waktu yang dibutuhkan dalam mengatasi persoalan tertentu misalnya itu responsivitas. Jadi ada yang bisa selesai untuk urusan misalnya KTP itu cukup dengan 30 menit misalnya. Nah, kemudian kalau dibuatkan itu dalam kontrak layanan itu lebih pasti lagi. Jadi orang bisa memastikan bahwa untuk urusan sebuah KTP itu hanya butuh waktu 30 menit dan tanpa biaya, sehingga bisa diurus sendiri dan tidak perlu kemudian meminta bantuan biru jasa hanya untuk mengurus KTP itu bisa. Nah, ini responsivitas ya. Jadi bagaimana kecepatan aparat pelaksana untuk kemudian bisa melayani secara profesional seperti itu. Kemudian asas konsensus, jadi bahwa keputusan apapun harus dilakukan oleh musyawarah melalui konsensus atau mufakat. Cara pengambilan keputusan konsensus selain dapat memuaskan semua pihak sebagai sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar kemudian bermusyawarah dan memiliki kekuatan memaksa terhadap semua yang terlibat untuk melaksanakan keputusan. Ya, ini memang asas konsensus ini memang itu tidak ubahnya seperti bagaimana musyawarah mufakat itu. Kalau kemudian sudah ada kesepakatan itu akan makin mudah melaksanakan aturan karena sudah berdasarkan atau paling tidak sebagian besar itu sepakat
dengan aturan itu seperti itu. Ketimbang kita mungkin menggunakan cara itu one man one vote seperti itu. Bukan berdasarkan kesepakatan seperti itu. Nah, kemudian ada asas kesetaraan. Jadi kesamaan dalam perlakuan pelayanan publik, jadi tidak ada diskriminasi dalam pelayanan seperti itu. Nah, seperti saya contohkan lalu, gampangnya adalah kecenderungan kalau kemudian orientasi dari pejabat publik yang berorientasi kelompok dalam ini partai misalnya, masih ada kemudian pemberian layanan itu yang melihat asal muasal konstituennya. Jadi misalnya, gampang dilihat misalnya, loh cepat sekali desa itu dapat pengaspalan jalan, oh lihat dulu siapa wakil bupatinya, lihat dulu siapa bupatinya seperti itu. Nah, kalau kejadian seperti ini, sementara tidak ada kemudian kesamaan bagi yang lain, padahal ada kemudian desa yang lain yang lebih membutuhkan seperti itu. Nah, ini artinya asas kesetaraan itu tidak atau belum difungsikan. Nah, kemudian asas efektivitas, efisiensi. Jadi, efektivitas diukur dari parameter produk yang dapat menjaga besar kepentingan masyarakat sebagai kelompok lapisan masyarakat, sejauh mana masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari apa yang diperlukan. Efisien itu diukur dengan rasionalitas biaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. Jadi memang dari segi mengukur satu program kegiatan yang bersifat sosial yang dilakukan oleh pemerintah itu lebih sulit ketimbang bagaimana kita mengukur efisiensi efektivitas dari sebuah layanan swasta misalnya. Sebab di sana bisa diukur dari berapa nilai rupiah keuntungan yang didapat dari pelayanan itu seperti itu swasta. Kalau kita enggak, ya karena di sana tercampur aspek sosialnya seperti itu. Nah, kemudian asas akuntabilitas. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa akuntabilitas itu adalah bentuk pertanggungjawaban keluar kepada masyarakat. Jadi bagaimana bisa segala sesuatu yang dilaksanakan, program, kegiatan itu bisa kemudian dipertanggungjawabkan pada masyarakat, kejelasan itu. Jadi baik menyangkut apa yang telah dicapai, seberapa kemudian pencapaiannya, progresnya, kemajuannya, kemudian berapa biaya yang dihabiskan untuk itu, berapa biaya perencanaan semula yang direncanakan seperti itu. Nah, kalau bisa seperti itu secara reguler dan kemudian bisa sampai ke masyarakat, maka ini adalah merupakan cara bagaimana menciptakan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan. Kemudian visi strategis. Jadi visi itulah semacam reason D3 ya. Jadi jangkauan jauh ke depan bagaimana suatu organisasi itu akan menjadi apa sekian tahun ke depan. Biasanya jangkauannya 15 tahun, 20 tahun seperti itu. Jadi pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Jadi orientasi pemimpin bisa dikatakan visioner bila pemimpin itu punya visi yang jelas. Visi yang jelas. Jadi dia tidak berpikir besok dan lusa seperti itu, jangka pendek, tapi sudah memikirkan 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, situasi akan seperti ini, jadi maka kemudian lembaga kita harus dijadikan seperti ini. Jadi itu jauh ke depan, yang harus visioner seperti itu. Nah, kemudian kita lihat apa bentuk realisasi dari good governance dan clean government ini. Jadi ada penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Nah, ini dalam arti bahwa kemudian peran yang diutamakan di sini adalah kaitan kemudian bagaimana menciptakan produk kebijakan yang betul-betul aspiratif, jadi dari partisipasi berasal dari masyarakat dari bawah,
Kemudian yang kedua, itu bagaimana kemudian dia bisa berperan sebagai lembaga yang mengontrol, mengawasi eksekutif seperti itu. Sehingga terjamin adanya fungsi-fungsi baik di dalam perencanaan pelaksanaan sebuah kegiatan atau program itu yang sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Kemudian kemandirian lembaga peradilan, aspek yudikatifnya. Jadi lembaga peradilan tidak boleh itu bersikap tidak adil, kemudian hanya ya seperti saya sampaikan tadi, jadi tebang pilih kasus seperti itu. Kasus kalau menyangkut yang partai di luar pemerintahan itu bisa cepat kemudian diproses, tapi kasus yang menyangkut misal kasus korupsi yang melibatkan atau diduga dilakukan oleh partai penguasa itu lama diproses misal seperti itu. Kemudian ada profesionalitas dan integritas aparatur pemerintah. Jadi ini, profesional artinya ya istilah militernya man behind the gun. Jadi orang yang betul-betul memang cakap dalam posisinya. Kalau dia di dalam posisi bendahara, tahu data keuangan bagaimana, kemudian membuat pembukaan bagaimana melaksanakan pertanggungjawaban di profesional. Sehingga kemudian kaitan kemudian kompetensi yang kemudian latar belakang dari pendidikan itu biasanya match dengan kemudian tugas yang diemban saat ini. Kemudian integritas aparatur pemerintah. Jadi integritas itu bisa berlaku jujur walaupun tidak ada orang yang melihat, walaupun tidak ada aturan yang mengatur itu. Jadi ibaratnya ya kalau kita misalnya dalam satu ruangan, di sana tidak ada CCTV, kemudian ada satu tas uang seperti itu. Jadi orang yang integritas ini akan kemudian menggunakan seperti itu bukan uang saya. Tapi orang yang tidak memiliki integritas atau integritasnya itu terbatas, itu pasti kemudian dilihat CCTV-nya tidak ada, kemudian wah saya ambil beberapa atau tidak ada orang yang tahu. Itu integritas aparat. Jadi ini biasanya sudah mulai diprogramkan. Saya nggak tahu di tempat bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi ada disebut dengan zona integritas. Jadi semacam misalnya satu tempat di mana di sana hanya kemudian sikap dan tindakan berintegritas yang ada. Tidak boleh kemudian ada tindakan yang melanggar integritasnya. Nah, saya pernah ketika SMA 3 ada yang namanya warung integritas. Jadi siswa di sana menerapkan warung integritas. Uniknya warung integritas itu adalah warung yang menyediakan kebutuhan siswa, jadi seperti buku, desa, kemudian segala macam, jadi pensil, pulpen dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada penunggunya. Hanya diberikan di sana ya harga-harga yang seharusnya bisa dibayar berkaitan dengan barang-barang yang ada di sana. Ya. Jadi yang mau beli kemudian hanya menaruh barang di sana sebesar yang tercantum dalam angka-angka harga dari buku, bolpen dan sebagainya. Nah, itu maksudnya untuk menciptakan integritas diri dalam diri siswa seperti itu, sehingga dengan pembelajaran seperti itu, dengan warung integritas itu, setiap siswa bisa bertumbuh keadaan integritas dalam dirinya. Nah, dalam kaitan zona integritas ini yang diprogramkan kalau nggak salah oleh KPK seperti itu di berbagai kantor, itu maksudnya juga sama sudah. Agar zona ini kemudian yang sudah berhasil dalam satu zona itu bisa kemudian diperluas ke tempat yang lain. Nah, kemudian zona integritas ini kemudian diikuti dengan program yang namanya wilayah bebas korupsi. Ini lebih langsung lagi.
Jadi kalau zona integritas kaitan kemudian dengan sudah perilaku yang bersifat internal, bersifat preventif, tapi bebas korupsi itu adalah satu hal yang kemudian lebih real. Ya. Jadi bagaimana kemudian bisa mungkin bisa disebutkan list perilaku mana saja korup, termasuk diantaranya adalah menerima pimpinan, menerima dari apa disebut dengan gratifikasi. Ya. Jadi ini bentuk paling halus sekali dari apa yang disebut dengan korupsi dalam kaitan dengan korupsi dalam arti luas. Jadi mahasiswa kalau Anda misalnya kemudian bimbingan di dosen pembimbing itu membawa sesuatu, nah seperti itu. Jadi bentuk paling halus yang kemudian bisa berkembang. Jadi kalau itu disertai dengan istilahnya niat untuk kemudian bisa selesai cepat dalam kaitan dengan tesis, disertasi misalnya, maka itu bisa dikategorikan gratifikasi. Ya, seperti itu. Maka dalam kaitan dengan integritas dan korupsi ini itu kemudian patut dihindari. Kemudian penguatan partisipasi, ya ini sama dengan yang tadi ya, bagaimana masyarakat sipil, masyarakat madani itu kemudian bisa terus dilibatkan. Jadi dia sebagai mitra. Jadi berbalik dengan masa Orde Baru, masyarakat madani dan partisipasi ini dihilang sama sekali. Jadi hanya pemerintah yang dominan melaksanakan fungsinya. Jadi dalam konteks Orde Baru itu yang berlaku adalah government, belum governance seperti itu. Kemudian setelah terjadi pelibatan masyarakat sipil, masyarakat madani itu baru berubah menjadi governance. Ya, ini beberapa indikator. Jadi baik berupa indikator inputnya, kemudian prosesnya, seperti itu, outputnya, outcome-nya, benefitnya, impact-nya. Nah, ini yang dipergunakan sebagai ukuran bagaimana kinerja dari pelaksanaan good governance dan clean government ini bisa dikatakan berhasil atau tidak. Walaupun catatannya adalah masih lebih abstrak ukuran ketimbang sebuah corporate government misalnya. Tata kelola di instansi swasta. Nah, ini yang menarik ya misalnya. Jadi kalau Anda pernah datang ke Jogja misalnya, sana ada standar pelayanan minimal. Jadi batas yang paling minimal yang harus dilayani. Jadi model pelayanan yang bagaimana sebetulnya gitu dalam satu lembaga itu harus kemudian dituliskan sehingga kemudian orang yang menggunakan layanan itu tahu sebetulnya. Kemudian ada maklumat. Jadi sistem kartu semacam janji pelayanan yang biasanya ditempel tempat-tempat strategis misalnya. Saya lihat di Kota Denpasar itu, kemudian di Pemprov Bali sudah ada seperti itu. Kemudian kontrak layanan. Nah, ini yang lebih konkret. Jadi meniru yang swasta, meniru model layanan swasta. Jadi kontrak layanan sudah kemudian semacam mengungkapkan hak kewajiban dari pengguna layanan, dan kemudian kalau layanan tidak terpenuhi, bagaimana janji sebagai pelayan, misalnya mengembalikan uang yang diterima kalau pelayanan yang dijanjikan 1 jam tidak selesai, malah mundur menjadi 1 hari, kemudian semua yang telah dibayarkan kemudian dikembali misalnya seperti itu. Kemudian ada mekanisme pengaduan, jadi ini permudah untuk check and balances. Ya, ini sasaran penyelenggaraan clean government dan good government. Kemudian
apa namanya, ini bagaimana kontrol sosial, misalnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahannya. Nah, yang menarik adalah good governance dan clean government dan kaitan dengan gerakan anti korupsi. Jadi ini berkaitan. Jadi tindakan penyalahgunaan anggaran pembangunan dan biaya daerah itu seperti APBD yang dilakukan oleh Pemda dan anggota legislatif oleh sejumlah lembaga seakan belum cukup untuk mengikis tindakan korupsi di kalangan pejabat negara. Jadi ini menurut pengawas BPK dan BPKP, korupsi merupakan tindakan yang merugikan kepentingan umum, masyarakat luas, dan keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi lawan anti dari good governance dan clean government ini adalah korupsi itu sendiri ya. Jadi kalau sudah berhasil melaksanakan good governance, artinya bahwa kemudian di sana tidak ada lagi penyelewengan, tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan termasuk korupsi seperti itu. Ya, jadi kalau ini jadi masalah bagaimana kondisi kalau kita lihat misalnya kenapa korupsi yang merupakan anti dari good governance itu muncul. Jadi ini tidak bisa dipungkiri adalah karena konsentrasi kekuasaan. Jadi seperti tadi saya sampaikan, Eric Exton sudah mengingatkan. Jadi jangan membuat kekuasaan berada di satu tangan. Jadi apabila kemudian kekuasaan berada di satu tangan, itu akan ada kecenderungan terjadi korupsi. Jadi kemudian apalagi kekuasaan itu dipegang secara absolut, mutlak. Jadi pada satu orang atau satu rejim, maka itu bisa dipastikan akan terjadi juga korupsi seperti itu. Ada kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan. Ini biasanya kan sering. Jadi istilahnya ada satu pasal itu dalam undang-undang itu sangat berharga. Bahkan orang bayar mahal untuk satu pasal. Itu kemudian bisa mengambil keuntungan dari satu pasal, celah pasal yang dimanfaatkan kemudian dalam apa namanya prakteknya itu bisa kemudian merugikan negara. Ya, kampanye politik yang mahal. Jadi kalau ini belum ada yang meneliti sayangnya, terutama kaitan dengan besaran kampanye politik dengan kemudian penyelewengan kekuasaan yang terjadi. Jadi luar kampanye, jadi bupati untuk menjadi seorang bupati ketika kemudian dia mencalonkan itu sangat besar biaya yang dibutuhkan. Ya ada yang menyatakan bahwa bisa 100 miliar seperti itu. Jadi untuk biaya pertama biaya kendaraan. Jadi kendaraan dari partai yang mengusung sekarang tidak cukup hanya satu partai, kecuali partainya bisa lebih dari 30%, mungkin bisa satu partai. Tapi biasanya merupakan gabung partai dan ini semuanya itu kemudian sewa, ya sewa untuk partainya. Kemudian untuk biaya kampanyenya dengan sistem pemilihan langsung yang dari sekarang, kalau tidak terjun ke bawah itu tidak mungkin akan bisa menangkan dan setiap terjun orang kampanye sekarang sudah bisa diduga harus memberikan apa namanya sesuatu kepada masyarakat. Jadi istilahnya kalau Balinya itu tidak cukup hanya visinya, tapi juga harus misi dalam misi Bali. Jadi harus berisi. Jadi itu yang dikatakan itu sebagai satu hal yang kemudian menciptakan efek domino. Jadi besar yang dikeluarkan investasi politiknya, nah kemudian itu sepertinya harus dikembalikan ketika dia berkuasa dan tidak cukup hanya kemudian satu periode kekuasaan 5 tahun mengembalikan investasi itu, maka kemudian harus ada dia berusaha untuk kemudian bagaimana mencapai jabatan kedua baru kemudian bisa
kemudian menyimbangkan antara pengeluaran yang dilakukan selama kampanye itu dengan kemudian sesuatu yang didapatkan dari kekuasaannya seperti itu. Nah, ini hal yang tidak bagus dalam kaitan dengan governance. Kemudian proyek yang melibatkan rakyat dalam jumlah besar, ya ini juga sering dilakukan. Jadi bagaimana proyek-proyek itu dan kemudian pengawasan proyek yang tidak sesuai dengan kualitasnya seperti itu, sehingga merugikan rakyat. Ya. Lingkungan hidup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan teman-teman. Nah, ini kroni ya istilahnya kalau masa reformasi seperti itu. Jadi seperti saya ucapkan bahwa jadi kelompok yang kemudian menjadi elit yang berkuasa memenangkan kontestasi pemilu ini ibaratnya seperti gugus yang kemudian akan menjadi penguasa baru yang memanfaatkan kedekatan dengan orang-orangnya, termasuk tim suksesnya seperti itu akan kemudian menciptakan sebuah rezim yang mau tidak mau harus kemudian mementingkan kepentingan kelompok. Kemudian lemahnya ketertiban hukum, lemahnya profesi hukum, kemudian kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media yang dikontrol sedemikian rupa, kemudian tidak mampu memberikan kritik pada pemerintah. Kemudian ini akan berkibar, jadi tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan, kemudian satu rezim berjalan sendirian, bahwa kemudian apa yang dilakukan itu telah sesuai dengan harapan rakyat, padahal sebetulnya enggak. Oke, mungkin yang lainnya ada beberapa slide. Silakan Pak Ibu silakan baca di LMS. Nah, kemudian saya ingatkan bahwa mulai malam ini, jadi sudah bisa dikerjakan tugas yang diberikan adalah tugas paper, sudah saya upload di LMS seperti itu. Nah, saya berikan jangka waktu 5 hari sampai dengan Rabu depan untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi nanti itu kumpulkan, dikirim ke LMS seperti itu, berdasarkan sistematika yang telah diberikan di sana, dan kemudian prasyarat halaman itu kalau salah 15 halaman. Nah, yang penting karena kita sudah membahas paradigma dalam manajemen sektor publik, ada itu pada bagian kalau 2, tinjauan pusaka, kemudian